Ini adalah Ara, anak kedua kami, yang suka susu tadi, ya, yang suka susu tadi. Dia punya usaha ternak sekarang di daerah Boyolali, mengelola dan menjadi Young Changemaker 2008. Usia 10 tahun dia presentasikan mimpinya ini, visioning boardnya tadi dia presentasikan. Waktu itu saya bilang, Dek, asal aja presentasi karena kamu paling kecil, usia 10 tahun, gak apa-apa, kamu asal aja. Maka dia buat proyek yang namanya Mumbe Iye. Apa cita-citamu nak? Mumbe Iye. Anak kecil seperti Elan seperti ini. Cerita mu itu apa? Sapi. Mbe itu apa? Kambing. Iye itu kuda. Saya senang dengan 3 hewan itu. Maka saya mau bikin usaha mensejahterakan rakyat dengan 3 hewan ini. Mu, Mbe, Iye. Nah, di saat itu salah satu panelisnya adalah putranya Ciputra. Saya ditelepon sama putranya Ciputra, Ara itu anakmu. Iya, itu anak saya. Jangan boleh pulang, kan mau saya jemput soalnya. Jangan boleh pulang, biarkan dia melanjutkan presentasinya semalam lagi. Saya pengen dengar. Karena presentasinya anak kecil sendiri, yang lain usia-usia 25 tahunan gitu kan. Saya pengen dengar dia sampai tuntas seperti apa. Akhirnya saya tidak menjemputnya dan membiarkan dia semalam bersama mereka, teman-teman yang panelis-panelis yang lain. Di saat itulah Ara mengeluarkan semua isi yang ada di kepalanya. Saya memang tidak sekolah, tapi saya ingin, cita-cita saya hanya satu, semua warga desa makmur. Dia akan bikin desa incorporation. Desa incorporation, di mana sebuah perusahaan itu dimiliki oleh semua warga desa. Maka kalau biasanya dia lihat sapi itu dikelola oleh 1 orang dengan 3 sapi, setiap hari habis waktunya untuk itu, maka dia bisa melihat harusnya 50 sapi dikelola oleh 1 orang. Ini matematikanya jadinya. Dia belajar matematika dengan itu. 50 sapi dikelola oleh 1 orang, maka saya akan cari sebuah desa yang isinya semua peternak sapi, di mana 1 RW itu ada 1.500 sapi. Dia kumpulkan semuanya, kemudian mulailah share. Bagaimana kalau sekarang 1 orang mengelola 50 sapi, yang lain mengelola pupuknya, yang lainnya lagi mengelola agrobisnisnya, sehingga perusahaan ini milik 1 desa. Kemudian dia bilang, aku nggak tahu ilmunya ini. Dia bingung nggak tahu ilmunya. Dia menugaskan bapaknya untuk belajar 3 hari ke LHM. Pak, pelatihan ya Pak ya, 3 hari karena kami bapaknya ini jijikan. Saya juga nggak tahu tentang sapi gitu kan. Tapi dia ingin banget ilmu sapinya ada. Maka di saat usia 11 tahun dia meminta bapaknya untuk pergi ke LHM di Karanganyar. Kemudian bapaknya 3 hari belajar di sana. Ilmunya Ara ini minta, ilmunya gimana Pak tentang sapi itu. Setelah itu dia buka sebuah desa di wilayah Musuk, Sukorejo, Boyolali. Di sana dikelola. Pertama kali masuk dikira kami ini LSM, kemudian ditolak oleh masyarakat. Kami tidak menerima LSM. Kami bilang kami dari keluarga murni, bukan dari LSM mana-mana, dan tidak menerima funding dari mana-mana pun. Pure, ini adalah cita-cita anak saya untuk merealisasikan cita-citanya. Mari kita sama-sama. Di sana ditolak, kemudian akhirnya dengan apa ya? Ara mulai belajar bagaimana menyampaikan ide ke masyarakat. Maka dia bilang, Bu, gimana kalau kita bikin wayang? Akhirnya kami membuat kepanitiaan seluruh warga untuk bikin wayang. Ketika bikin wayang di sana, baru diterima apa yang akan disampaikan Ara ini. Akhirnya sampai sekarang bisa diterima, dan Ara sekarang memiliki sebuah sekolahan di Musuk sana. Sekolah yang membayarnya hanya memakai teletong sapi. Gitu. Itu yang dilakukan oleh Ara. Sekarang dia 13 tahun, dan alhamdulillah ini menjadi dimuat di Kompas, menjadi pelopor di usia balita, di usia belia, gitu ya. Di usia belia, cita-cita Ara dulu hanya satu. Ketika dia ikut saya dan bapaknya menerima penghargaan di Jakarta, ditempatkan di sebuah hotel,
Maka Ara bilang, hari ini aku ikut bapak ibu ya, karena bapak ibu menang dan akhirnya aku ngikut nih, ngikut Mulyo ceritanya gitu. Ngikut Mulyo bisa tidur di hotel mewah ya Bu ya, enak sekali ya Bu ya. Suatu saat Bu, ibu dan bapak yang akan ikut aku. Dia punya azam seperti itu. Suatu saat ibu dan bapak yang akan ikut aku. Maka saya pikir itu masih puluhan tahun lagi. Ternyata sejak dia umur 12 tahun diundang oleh wali kota Solo untuk presentasi program di Hotel Lor'in, yang mendapat undangan hanya Ara, dan yang ada round table ini hanya namanya Ara saja, kami tidak dikenal. Kemudian saya mengantarkan Ara ke Hotel Lor'in, sudah nak sampai di sini saja, sampai di lobi saja, karena bapak ibu tidak diundang, kamu masuk aja semuanya dengan perangkatmu. Dia membawa semua peralatannya, masuk, sudah di round table, duduk, dan akhirnya membuka pintu meeting roomnya, dibuka. Pak, Bu, sini aja, gak apa-apa, nanti duduk di sana, gak apa-apa gitu. Kami masuk dengan malu-malu gitu kan, karena memang tidak diundang. Kemudian duduk di paling belakang sana, udah pipis gitu, mendengarkan presentasinya Ara. Dan setelah selesai, mereka baru tanya, oh, ini ibunya Ara ya? Itu bapaknya Ara ya? Maka saat itu Ara mencapai cita-citanya bahwa suatu saat aku akan dikenal bukan karena anaknya Bu Septi dan Pak Dodi. Aku akan dikenal sebagai Ara, dan ibu nanti akan dikenal sebagai ibunya Ara. Itu yang cita-cita dia, hanya sepele saja. Dan akhirnya sekarang memunculkan suatu ide. Maka ada satu, mungkin bisa di satu tayangan sedikit aja tentang Ara di Windows Media Player, judulnya Ara Project. Ara Project ya. Ini di diliput oleh sebuah televisi, Ara dan mimpinya. Aku adalah pemimpin nomor 1, cita-citaku banyak. Aku ingin jadi inovator dan integrator. Mus Project adalah proyek pertamaku, mengintegrasikan warga satu desa untuk bersama mengelola peternakan sapi. Kotoranku dijadikan pupuk organik, susuku jadi puding, kandangku bersih dan sehat. Aku dibantu oleh, ini karena yang ada saat itu 2 orang ini, yang lain bapak dan adiknya lagi ke Jakarta ini. Remaja main di kandang sapi, siapa takut? Kalau mau sukses kita harus abnormal. Tujuanku mulia sesarengan, sejahtera bersama-sama. Ya, cukup itu aja dari Pak. Ya, ini kehidupan desa di sana panjang sekali, saya tidak akan saya tayangkan. Kalau ya, mau lihat selengkapnya ada di YouTube. Di YouTube saya selalu sharekan ke teman-teman banyak tentang kegiatan anak-anak ini. Keywordnya Ara Mus Project. Ya. Ara Mus Project, ya. MOOS Project. Ya, lanjut ya Pak. Nah, itu adalah mimpi yang berawal dari kenyataan, mimpi yang menjadi kenyataan. Maka kami mengatakan kami bukan orang kaya, kami bukan punya pengusaha yang luar biasa, bukan. Kami adalah orang biasa, gitu, yang membuat anak-anak menjadi luar biasa. Pengen mereka cita-citanya, mimpinya jadi luar biasa. Entah gimana caranya nanti, gitu.